para pelaku UMKM asal Kabupaten Kuningan se-Jabo Bodetabek. Ini perwakilan aja di sini. Karena kalau se-Jabodetabek nggak cukup. Semuanya kumpul di sini. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Pak Didi Supriyadi. Siap, Pak Guru. Anteng Pak Guru. Aman. Jadi saya pertama ingin menyampaikan terima kasih teman-teman semua di Siwindu yang sudah ikut memikirkan masyarakat Kuningan yang ada di Jakarta. Sudah ikut bekerja memastikan bahwa saudara kita yang hijrah dari Kuningan ke sini untuk bisa punya wadah, dan wadah itu insya Allah memberikan manfaat bukan jangka pendek tapi juga jangka panjang. Yang kedua, saya bersyukur alhamdulillah saya dan istri Ferry sore hari ini bisa sama-sama silaturahmi. Keinginan udah lama nih, Kang Ade udah persis nih, ya. Udah rencana, akhirnya belum jadi. Sampai dengan hari ini kita bisa kumpul sama-sama di sini. Dan insya Allah silaturahminya kita jaga terus nanti. Dan kita berharap bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini memang jadi kesempatan untuk diantara masyarakat Kuningan sendiri supaya terhubung, karena saya kemanapun di Jakarta ini hampir selalu ketemu dengan yang memperkenalkan dari Kuningan Pak. Apalagi udah DKI itu meskipun kebanyakan yang Kuningan udah lebih senior. Kalau ke perumahan pensiunan DKI ketemu Kuningan semua. pensiunan di Kelapa Gading tuh ada perumahan DKI. Itu isi orang Kuningan semua di situ. Betul ya? Itu tokoh-tokoh lama, kepala dinas, kepala macam-macam itu Kuningan semua. Jadi Kuningan ini memang punya pengaruh tersendiri di balai kota dulu. Sekarang cuma di atasnya aja tuh gubernurnya tuh. Yang lain udah variasi banyak sekali tuh. Ya, kalau dulu kan ada istilahnya ya. Sampai nggak tega ngomongnya saya. Pokoknya anu kuning gitu ya. Jadi ini karena masyarakat Kuningan luar biasa. Sama BRI tentu saja. BRI yang di mana-mana saja sambung. Jadi memang alhamdulillah silaturahmi ini jadi penting. Jadi seperti katakan Pak Tohana tadi, alhamdulillah dengan ada Kuningan Promotion Center, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi menjadi etalase untuk produk-produk dari Kuningan. Jadi Pak Tohana, nanti insya Allah gini aja, kita coba cari caranya supaya optimal. Karena begini, tujuan membuat promosi itu untuk promosi atau untuk laku? Karena untuk laku maka harus cari caranya untuk laku. Karena belum tentu cara yang kita pikir mau digunakan efektif untuk laku. Karena tujuannya adalah laku. Dan hari ini, Bapak Ibu sekalian, cara kita berjualan sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Sore tadi saya makan di warteg di dekat sini. Ada warteg Nurul. Warteg Nurul ini usianya sudah agak panjang. Dia cerita, Pak, ini warteg yang baru sekarang sudah nggak dagang kayak kita. Warteg yang baru delivery, Pak. Wartegnya delivery. Jadi delivery, mereka sudah tidak lagi menunggu customer, tapi berkirim. Jadi inilah yang saya katakan, mungkin kita harus memikirkan secara serius yang disebut sebagai promotion center, supaya pasar di Jakarta itu luar biasa besar. Problemnya adalah antara demand-nya sama supply-nya nggak ketemu. Nah, gap itu yang promotion center ini harus lakukan. Nah, untuk bisa ketemu, mungkin nanti harus duduk sama-sama. Tadi Pak Adi sempat di sini ya, Pak Kepala Dinas ya, Pak Dinas. Jadi cara mempertemukannya tentu tergantung produknya, tergantung pasarnya. Tapi yang jelas
tidak ada kota lain yang memiliki daya beli sebesar Jakarta. Jakarta itu apa aja ada pembelinya, apa aja. Jadi di sini kita punya potensi yang besar sekali. Itu menurut saya yang harus dipikirkan secara serius. Nah, keuntungan dari Kuningan adalah jaraknya memang relatif dekat. Jadi apalagi dengan ada tol, iya, tol itu kelihatannya dari keluaran di mana di Ciperna ke Kuningan bisa lebih lama tuh sekarang. Iya benar. Dari Bekasi sampai Ciperna. Sampai Cipernanya cepat, dari Ciperna sampai Kuningannya aduh. Ya, macet. Itu panjang banget. Tapi konektivitas yang tinggi menurut saya ini salah satu keuntungan dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain di Jakarta. Di Jakarta ini komunitasnya luar biasa banyak. Kuningan adalah salah satu yang cukup besar. Dan Kuningan ini punya variasi kegiatan yang cukup banyak. Kalau saudara kita dari Indramayu di pesisir semua. Kalau di luar pesisir susah ketemu Indramayu. Itu susah. Tapi Kuningan ini relatif tersebar dan baru teridentifikasi udah ngomong. Kalau sepintas belum ketahuan tuh langsung dari Kuningan. Insya Allah nanti kita ikut dukung, kita cari caranya. Dan kalau soal lokasi dan lain-lain itu mudah sebetulnya. Tapi menurut saya yang penting bukan soal lokasinya, gitu Pak. Yang penting adalah lakunya. Karena kalau lokasi ada tapi tidak laku sama aja. Jadi yang menurut saya harus dicari caranya dan malah mungkin ketemu dengan pihak-pihak penyelenggara kegiatan online yang memang luar biasa sekarang ini perkembangannya. Bapak sekalian, di Jalan Sudirman saja, Jalan Sudirman per hari delivery itu lebih dari 500.000 delivery pengantaran. Jadi bisa dibayangkan bila kita tersambungkan dengan pasar, ini baru Jalan Sudirman saja ya, belum jalan-jalan yang lain. Betapa besarnya sesungguhnya yang bisa dijangkau. Nah, nanti kita perlu duduk sama-sama. Lalu terkait dengan kegiatan sendiri, kita berharap nantinya forum-forum seperti ini sebetulnya yang namanya interaksi itulah yang memunculkan inspirasi. Inspirasi itu tidak muncul dari meditasi, Bapak Ibu. Jadi kalau diem celing gitu nggak ada. Nggak ada. Itu cuma di kartun aja tuh. Diem celing. Adanya adalah interaksi. Karena itu sering berinteraksi. Karena kita disebut silaturahmi itu membukakan pintu rezeki. Sebetulnya yang terjadi adalah interaksi memunculkan inspirasi. Dari inspirasi muncul peluang-peluang. Dari peluang digarap. Nah ini yang saya harus dirutinkan. Dan mungkin ada baiknya bila dibuatkan tema-tema yang mungkin langsung punya manfaat bagi masyarakat Kuningan khususnya yang ada di Jakarta sini. Kami siap insya Allah nanti Pak Tohana dan semua teman-teman di sini. Dan kalau ada pertemuan-pertemuan dan lain-lain kita juga terbiasa. Saya itu dari mulai awal semua yang namanya fasilitas milik pemerintah itu sesungguhnya bisa dipakai oleh masyarakat. Sesungguhnya bisa dipakai. Jadi pertemuan dan lain-lain itu dengan leluasa. Kantor kita bisa, dan tempat-tempat yang lain juga bisa. Intinya adalah fasilitas-fasilitas publik bisa dipakai untuk publik, meskipun itu ada di dalam aset pemerintah. Jadi kalau mau pertemuan dan lain-lain, dengan senang hati nanti dipinjamkan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat kita. Karena begini, di Jakarta ini kalau sudah nyewanya hotel itu harganya mahal. Dulu saya bertugas di Kementerian Pendidikan, itu Jalan Sudirman. Itu kantor kementerian itu. Mulai sampai sekarang akhirnya dipakai. Dibuka untuk siapapun pinjam. Jadi sekolah manapun, kalau mau latihan apapun, silahkan pakai di Jalan Sudirman. Karena kalau mereka harus sewa tempat di sekitar sana, harganya fantastis.
Jadi kita ingin fasilitasi itu. Jadi kalau buat buat pertemuan dan lain-lain nanti bisa harapannya kita bantu. Lalu Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya juga berharap ini kolaborasi itu bahasa kitanya apa sih? Gotong royong. Bahasa keren ya kolaborasi ini harus dibangun. Kami pun di Jakarta begitu. Di Jakarta kami tidak menyelesaikan masalah di kota ini sendiri. Justru kita mengubah dari pendekatan kami sebagai pelayan masyarakat. Biasanya senang tuh pemerintah pelayan, masyarakat adalah yang dilayani. Sekarang ini sudah harus meningkat, bukan hanya administrator, bukan hanya pelayan, tapi harus jadi istilahnya kolaborator yang bisa bekerja sama, dan masyarakat justru menjadi pemberi solusi. Lalu kita kerja bersama. Jadi ini yang kita bangun. Kita berharap nanti kita bisa mengerjakan banyak hal. Saya beri contoh Pak misalnya. Di Jakarta tahun lalu kita mulai membangun transportasi terintegrasi. Namanya Jaklingko. Jaklingko itu apa? Transportasi Transjakarta disambungkan dengan MRT, disambungkan dengan angkutan umum sampai angkot. Ikut dalam satu jaringan. Dengan menggunakan kartu, mereka bisa tag langsung dipakai selama 3 jam tanpa bayar tambahan. Kemana saja, terintegrasi. Angkotnya adalah milik perusahaan atau milik koperasi, bukan milik kami. Lalu kita bekerja bersama. Anda tumbuh, kami tumbuh. Jadi bukan pemerintah yang beli kendaraan baru terus mematikan mereka. Tidak. Mereka silakan tumbuh, kerja bersama. Dan kami tidak lagi bayar angkot itu dengan per penumpang. Dibayarnya per kilometer. Satu hari minimal 90 kilo, maksimal 115 kilo. Kalau lebih dari itu pasti nggak betul tuh. Kalau kurang dari itu males tuh. Dan alatnya apa? HP. HP-nya jadi alat untuk penghitung jumlah kilometer. Apa yang terjadi dengan cara begitu? Tidak ngetem, karena mereka ngejarnya kilometer. Ada penumpang, nggak ada penumpang? Jalan. Supirnya dibayarnya per bulan. Jadi ada penumpang, nggak ada penumpang? Gajian deh, happy aja. Jalur gemuk nggak ada, jalur kurus nggak ada, bilang. Nah, kami membeli jasa mereka per kilometer per hari. Jadi nanti dikumulasi kita bayar. Apa yang terjadi dengan cara seperti itu? Nih, Transjakarta, sistem Jakarta ini sudah dibangun sejak tahun 2004. Jadi 2017 itu benchmark kita. Mulainya kan kita baru mulai 18 nih. Jadi per hari penumpang itu 340.000 per hari. Begitu kita sambungkan sistem itu terintegrasi, kolaborasi, apa yang terjadi? Dari 340.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 670.000 penumpang per hari. Itu dari 140 juta orang per tahun, melonjak menjadi 260 juta penumpang per hari, per tahun. Lompat 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Karena gotong royong, nggak dikerjain sendiri. Coba kalau pemerintah kerja sendiri, berantem sama angkot kita. Ya, kalau pemerintah itu tinggal masukin katalog, belanja barang, belanja mobil, betul kan? Jalan. Tidak, kita maunya kolaborasi. Anda punya, dan saya selalu bilang sama mereka, terima kasih sudah melayani warga Jakarta ketika kami belum bisa melayani. Jadi kita perlu terima kasih sama angkot-angkot itu, meskipun bikin macet, bukan? Tapi kan cuma nggak ada mereka, nggak ada angkutannya. Dan alhamdulillah dengan naiknya jumlah penumpang itu, kemacetan di Jakarta turun. Kita dulu nomor 4 termacet di dunia. Sekarang kita turun jadi nomor 7. Insya Allah nanti keluar dari 10 besar. Nah, kalau kita biasanya pengen masuk 10 besar ya. Urusan kemacetan kita pengen keluar dari 10 besar. 10 besar, dan ini yang saya merasa bersyukur bukan cuma soal jumlah penumpangnya. Penumpangnya itu ya bagus lah.
tapi pengalaman naik kendaraan umum itu mempersatukan. Kalau naik kendaraan umum nih, kedudukan tidak menentukan tempat duduk. Mau CEO mau bukan, kalau naik kendaraan umum sama, berdirinya sama, ngantrinya sama, ininya sama. Itu yang buat kita merasa persatuan. Kalau tidak, yang office boy naiknya motor atau ojek atau angkutan umum, yang eksekutif naiknya mobil, nggak ketemu di jalan. Sampai di kantor tidak ketemu, selesai di kantor satunya ke kafe, satunya warung kopi, betul? Nggak ketemu tuh. Kita bilang bersatu, tapi kita tidak merekayasa mereka berinteraksi. Sekarang alhamdulillah kita bangun. Jadi pendekatan ini yang nanti saya mau katakan kaitannya dengan Kuningan Promotion Center. Jadi polanya kolaborasi. Nanti saya sambungkan nanti dengan mungkin Pasar Jaya dan lain-lain sehingga punya kesempatan. Tapi prinsip kolaborasi itu adalah yang bekerja bersama dengan pemerintah juga ikut bekerja. Jadi kami bukan hanya pelayan. Itu kalau ada pemerintahan merasanya hanya pelayan, itu kuno. Karena apa? Karena kalau pelayan itu kami menyelesaikan semua masalah sendiri. Itu ada masalah transportasi, kami bikin transportasi baru. Efeknya yang kecil-kecil mati. Dan itu yang saya rasakan waktu saya mulai pertama kali di sini. Saya ketemu dengan para pengelola angkot gitu. 27 operator ketemu. Itu rasanya kayak kena petir. Isi orang marah semua. Di ruangan itu marah kepada pemerintah. Anda tidak adil, Anda regulator, Anda operator. Enak betul kan? Dia yang bikin aturan, dia yang ikut bermain. Ya kalau bikin aturan dan pemain dan wasit gimana kira-kira? Rasanya ada pertandingan kayak gitu di Indonesia. Ada kan? Ada. Ya wasit, ya penyelenggara, ya pemain, dia menang terus pasti. Insya Allah kan. Jadi nanti insya Allah kita kerjakan sama-sama. Sekali lagi terima kasih buat semuanya atas silaturahminya disempatkan pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang datang jauh dari Kuningan, terima kasih sudah dihususkan untuk hadir khusus di sini. Mudah-mudahan nanti kita dapat kesempatan untuk silaturahmi di Kuningan. Nah, dengan Pak Bupati, sesungguhnya kemarin saya ketemu. Jadi kemarin itu di Sentul, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kajari, Kajati, Kapolda, Kapolres, Kapolwil, Pangdam, dan Rem dan Dim itu kumpul semua seruangan. Indonesia leadershipnya kosong se-Indonesia karena semua bupati dengan Forkompimdanya semuanya kumpul di situ. Tidak ada orang di sekarang, wajib semuanya datang. Jadi kemarin acara sampai malam saya dengan Pak Bupati dan sudah bilang insya Allah besok sore Pak acara Siwindo di sini. Jadi sudah direncanakan untuk ketemu. Ternyata malam saya terima gambarnya juga ketua MUI-nya wafat sehingga beliau pulang. Itu insya Allah di waktu yang akan datang. Dan kita doakan Pak Bupati supaya segera sehat, pulih karena beliau sempat kemarin mengalami perawatan. Mudah-mudahan fit kembali. Begitu barangkali dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.